Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatun Khairiyah, NPM 1911090268 dari kelas Fisika 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Milianti, SPD MSI. Dan di sini saya mengambil jurnal dengan tema karakteristik koefisien serap suara material concrete foam dicampur serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dengan metode impedance to be. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik serap suara material akustik menggunakan concrete foam dicampur dengan serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Selanjutnya, yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi di dunia pada saat ini sangat cepat pertumbuhannya. Hal ini berbanding lurus terhadap perkembangan peralatan-peralatan yang digunakan oleh manusia sangat cepat peningkatannya. Peralatan-peralatan yang cepat berkembang diantaranya peralatan transportasi, industri, informasi, komunikasi, maupun hiburan. Suara menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang kita kurang sadari fungsi dan eksistensinya. Energi suara datang pada suatu bahan akan dirubah menjadi energi getar atau vibrasi atau energi panas. Beberapa peralatan tersebut tentunya memiliki suara-suara yang menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu aktivitas, kenyamanan lingkungan, dan kesehatan pada manusia. Maka diperlukan suatu material akustik yang bersifat menyerap suara untuk mencegah perambatan kebisingan sehingga bising yang terjadi dapat direduksi. Manusia menginginkan kenyamanan lingkungan yang jauh dari suara bising yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam pendengaran, gangguan berkomunikasi, menurunnya performanse kerja, kelelahan, dan stres. Jenis bahan peredam suara. Yang pertama, concrete foam adalah campuran mortar dan foam agent yang menghasilkan struktur material berongga atau berpori. Pada umumnya, material peredam suara yang banyak digunakan adalah bahan wool, glass wool, dan karpet. Yang kedua, panel akustik dibutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang ketiga, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah pabrik kelapa sawit PKS yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 1,9 juta ton berat kering atau setara dengan 4 juta ton berat basah per tahun. Pada umumnya, material ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik di lahan perkebunan dengan cara dibakar atau dibuang kembali ke lahan tersebut dan dibiarkan mengalami proses fermentasi secara alami. Limbah TKKS tersebut pada saat ini sudah banyak yang melakukan penelitian untuk dimanfaatkan menjadi produk-produk teknologi. Pemanfaatan limbah TKKS sampai saat ini masih terbuka luas untuk produk peralatan yang dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar kita. Menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis, salah satu produk materialnya yaitu material akustil concrete foam. Untuk mendapatkan karakteristik serap suara material, maka dilakukan pengujian yaitu uji serap suara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada penelitian terhadap material konkrit foam yang dicampur serat TKKS dengan respon karakteristik serap suara. Berdasarkan data dari pabrikan dan atau penelitian yang sudah ada, penulis belum melihat ada suatu penelitian tentang material akustik menggunakan concrete foam dicampur serat TKKS yang diharapkan memiliki nilai koefisien absorpsi paling maksimal atau melebihi nilai koefisien absorpsi yang paling tinggi pada material mortar. Selanjutnya, metode. Pada proses teknik pembuatan konkrit foam pada penelitian ini menggunakan metode penuangan atau cor ke dalam cetakan setelah diaduk rata dengan menggunakan horizontal shaft mixer pada wadah pencampuran.
Nah, adapun alat dan bahannya. Beberapa alat dalam penelitian ini digunakan untuk metode fisika adalah yang pertama, alat uji koefisien serap suara menggunakan impedance 2B. Yang kedua, horizontal self mixer. Yang ketiga, foam generator. Yang keempat, mesin penghalus serat. Yang kelima, timbangan digital. Dan yang keenam, cetakan. Nah, adapun bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama semen, yang kedua pasir, yang ketiga serat TKKS, yang keempat air bersih, dan yang kelima surfactancy foaming agent. Uji serap suara. Material akustik merupakan material penyerap suara yang berfungsi untuk mereduksi kebisingan. Salah satu metode yang digunakan dalam pengujian serap suara adalah metode pengujian impedance 2B. Metode pengujian serap suara dimaksudkan untuk mendapatkan besarnya koefisien penyerapan bahan terhadap bunyi yang dapat diterima material konkret foam dicampur serat TKKS. Proses pengujian impedance 2B dapat dilakukan setelah komponen-komponen pada alat uji saling terhubungkan. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada gambar 4 alat uji impedance 2B. Nah, di sini dapat dilihat ada keterangan gambar. Yang pertama ada speaker, yang kedua ada mikrofon, yang ketiga ada preamplifier, yang keempat ada analog digital converter atau lab jack, yang kelima ada impedance 2B, dan yang keenam ada PC atau laptop. Hasil penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan material baru concrete foam dengan mencari komposisi yang tepat dan karakteristik mekanik yang baik. Diperoleh berdasarkan beberapa pengujian, di antaranya dengan pengujian teknik statik dan pengujian Brazilian. Koefisien serap suara adalah perbandingan antara energi suara yang diserap oleh suatu material terhadap energi suara yang datang pada permukaan material. Koefisien serap suara suatu material diperoleh dengan pengujian impedance 2B. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Pembuatan konkrit foam berhasil dilakukan dengan baik menggunakan metode pengecoran ke dalam cetakan yang terbuat dari plat besi. Alat yang digunakan adalah horizontal submixer sebagai pengaduk mortar, serat TKKS, dan foam agent yang telah dibangkitkan menggunakan foam generator. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.